Bismillah wa ba'du, kita masih berada pada pembahasan kitab sholat. 6 poin telah kita pelajari dari sunnah-sunnah sholat. Sebelumnya kita rangkum. Berkaitan masalah sholat ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada wajib-wajibnya, ada sunnah-sunnahnya. Ini semua harus dipelajari karena tanda orang yang selamat, orang yang menegakkan sholat, yang bersifat fi sholatihim daimun, fi sholatihim imun, fi sholatihim khosyi'un. Ada berapa istilah sholat yang bermanfaat? Daimun, qaimun, khosyi'un. Bukan orang yang sholatnya kusala yang akan terancam wailun, celaka. Idza qama ila sholati qamu kusala, itu orang yang terancam wailun. Dan orang yang khusyuk, yang ajek, yang tegak, pengerjakannya ajek, itulah namanya tegak. Maka harus diketahui akan apa saja syaratnya, apa saja rukunnya, apa saja wajibnya, apa saja sunnah-sunnahnya. Ada sunnah qauliyah bersifat sunnah ucapan, ada yang sunnah bersifat fi'liyah perbuatan. Nah, kita rangkum dulu syarat-syaratnya sholat apa saja. Sebutkan. 1, masuk waktu. 2, niat. 3, suci dari hadas besar maupun kecil. 4, suci 3 hal. Apa 3 hal itu? 1, badan. 2, pakaian. 3, tempat sholat. Yang kelima, lima, klambine rong tinggi madhep kiblat, nutup aurat. 6, menghadap kiblat. Berikutnya rukun-rukunnya sholat. 1. Ayo, 1. Berdiri. Lungguh takbiratul ihram. 1, berdiri. 2, takbiratul ihram. 3, baca Fatihah. 4, rukuk. 5, tumakninah. 6, i'tidal sambil berucap sami Allahu liman hamidah. Terus yang ke-7, tumakninah sambil berucap Rabbana walakal hamdu. Dengan 8, sujud. 9, tumakninah. 10, duduk di antara 2 sujud. 11, tumakninah. 12, tahiyat akhir. Terus 13, selawat. Ayo. 13, selawat. 14, salam. Itu rukunnya. Kemudian wajib-wajibnya yang kita kaji kemarin ada 3. 1, takbir intikal. Takbir intikal. 2, apa? Tasyahud awal. 3, memasang sutroh. Kemarin sudah kita perinci seluk-beluk masalah sutroh. Yang paling bagus sutroh itu apa? Tembok, sehingga tidak melihat apa yang ada di balik tembok. Apa sutroh yang lain? Ada tiang, pilar, soko. Yang lainnya lagi, tongkat ditancapkan. Bila orang itu bersafar di tempat yang terbuka, sutroh yang paling mudah apa? Kendaraannya. Nah begitu. Karena kendaraannya itu mungkin onta, mungkin yang lain, sementara sholat di kandang tempat menderum unta itu tidak bisa. Makanya yang jadi sutroh itu ontanya diupayakan tidak. Kalau gitu yang diambil dari onta apanya?
sandarannya, sandaran punggung. Berapa ketinggiannya? Sekitar 40-an cm atau sekitar itu. Kemudian berapa jarak orang berdiri ke sutroh? 3 dhira'an. Ketika sedang sujud, penghabisan kepala sampai ke sutroh berapa jaraknya? Kira-kira bisa dilewati kambing kecil. Kelasnya beberapa senti, 6 atau 7 sentinan sekitar itu. Kemudian apabila ada sutroh lalu dilewati oleh orang, apa sikap orang yang sholat? Dihadang dengan pelan. Lewat yang kedua, dihadang agak keras. Pangkah ngengkel yang ketiga, dorong dengan kuat, menggunakan bahasa diperangi, tapi bukan dibedil makdur, babat guluni, tapi itu didorong dengan kuat. Dosa kecil atau dosa besar lewat di depan orang yang sholat sudah pasang sutroh? Apa tanda dosa besar? Apa disitu ancamannya? Andaikan menunggu selama 40 tahun lebih baik, itu menunjukkan dosa besar. Siapa yang kuat menunggu 40 tahun? Dan dia didorong oleh setan, maka ditolak. Orang tidak pasang sutroh, di depannya dilewati sesuatu, berpotensi bisa putus. Putus memiliki makna apa kemarin? Mungkin batal, mungkin hilang kesempurnaan, mungkin apa? Apa? Hilang kekhusukannya. Mungkin batal, mungkin hilang kesempurnaan, mungkin hilang kekhusukan. Ini ada 3 macam yang berpotensi orang itu putus. Putus punya makna batal, mungkin hilang kekhusukan, mungkin hilang kesempurnaan. 3 ini biasa dipakai oleh setan untuk mengganggu. Apa 3 itu? 1, perempuan balik. 2, imar. 3, anjing hitam. Kemudian apabila orang itu sholat, sudah pasang sutroh, lalu depannya mau dilewati oleh hewan, sikapnya menolak atau beranjak? Beranjak kemana? Maju atau mundur? Maju kemana? Dekat sutroh. Apakah yang lewat itu hanya hewan saja, yang orang itu beranjak? Tidak usah ditolak tapi beranjak? Enggak, apa? Mungkin manusia yang punya sifat koyok hewan, ditolak ngejak gelut, ya sudahlah maju saja lewat di belakangnya. Kenapa? Ya mungkin kelasnya koyok hewan, kena didang-dangi. Nah, bisa diambil sikap seperti itu. Nah, itu pembahasan yang kemarin tentang wajib-wajibnya. Nah, sekarang kita melengkapi tentang sunnah-sunnahnya. Tadi sudah kita sebutkan tentang makna sunnah secara bahasa adalah jalan yang ditempuh. Itu makna bahasa. Mungkin jalannya orang iman, jalannya orang kafir. Sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah, dalan api, dalan elek, itu makna bahasa. Makna istilah, kata sunnah, dia digunakan untuk apa? Kalau sunnatul rasul berarti itu perilaku rasul, kita wajib untuk ikut. Sunnatul kaun berarti peristiwa alam. Api itu panas, namanya sunnatul kaun. Kalau sunnah punya memiliki makna dikerjakan berpahala, tidak juga enggak mengapa, itu biasanya sunnah ibadah. Sunnah ibadah dikerjakan apa enggak? Lihat kondisi. Bila itu pilihan antara wajib dan sunnah, maka ambil yang wajib. Sholat jenazah gelombang pertama wajib, gelombang kedua sunnah, ini pilih yang wajib. Untuk kasus ini itu pilihan sifatnya. Kalau perbuatan sunnah bersifat mandiri, semisal sholat duha, sempat baiknya kerjakan, kalau nggak sempat ya nggak mengapa. Lalu perbuatan sunnah itu apabila berkait dengan status peribadatan, maka itu dikerjakan. Semisal pada sholat ada yang statusnya rukun, ada statusnya syarat, ada yang statusnya wajib, ada yang statusnya sunnah.
dikerjakan. Kenapa? Shallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kamu melihat saya sholat. Tapi apabila ada kondisi yang terpaksa, waktunya terbatas, nanti sunnah sholat itu bisa ditinggalkan. Misalnya waktunya hampir habis menuju iqamah, orang itu ingin menuntaskan sholat. Makanya itu dibaca yang pokok-pokok. Allahu Akbar, enggak membaca istiftah, tidak membaca ta'awud, tidak membaca bismillah, langsung membaca al-fatihah. Setelah itu kemudian langsung menuju ke ruku'. Kenapa kok banyak sunnah tinggalkan? Waktunya terbatas. Ingin mendapatkan sholat yang sempurna. Nanti yang sunnah-sunnah nanti bisa ditinggalkan. Tapi bila waktunya longgar jangan ditinggalkan. Kenapa? Ada perintah shallu kama ra'aitumuni usolli. Fungsi sunnah untuk kasus ini, sunnahnya sholat, itu adalah pertama, berpahala, kedua, penyempurna, ketiga, pelengkap. Yang wajib-wajib kurang sempurna, kurang lengkap, nanti akan dilengkapi. Ada 6 yang kita ansurkan dari sunnah sholat bersifat qauliyah. Yang pertama, istiftah. Bacaan pembuka isinya doa setelah takbiratul ihram sebelum membaca al-fatihah. Itu diam sejenak, apa yang dibaca? Jawabnya adalah Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Tadi sudah dibaca dan sudah diterjemahkan. Makanya harus paham terjemahnya supaya betul-betul merasa berdoa. Itu yang paling utama, walaupun Allahumma ba'id baini seterusnya boleh, Allahu Akbar kabira seterusnya boleh, subuhun kudusun seterusnya juga boleh, doa di atas itu paling bagus. Kenapa? Isinya luar biasa. Ya Allah, jauhkanlah antara saya dan antara dosa-dosa saya sebagaimana kau jauhkan timur dan barat. Ingat-ingati jauh dari dosa. Ya Allah, bersihkan saya dari dosa saya bagaimana kain putih dibersihkan dari noda. Ya Allah, cucikan saya dari dosa-dosa saya dengan salju, air, dan embun. Lalu sunnah yang kedua adalah isti'adzah. Boleh menggunakan lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya memohon pelindung kepada dari setan yang terkutuk. Boleh juga a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzi wa nafthihi wa nafsih. Aku berlindung kepada dari Allah zat yang mendengar, zat yang tahu, dilindungi dari setan yang terkutuk, dari celaannya, dari tiupannya, dari ludahannya, mengganggu dengan aneka ragam cara. Lalu yang ketiga berucap amin. Ada berapa macam? Ada berapa macam bacaan lafaz amin? Ada 4 macam. Amin, aminah, aman. Ada amin, orang kepercayaan. Kalau doa yang maknanya Allahumma stajib, ya Allah ijabailah, itu ada 2 macam bacaan. Apa? A dibaca mat tabi'i, min mat arid lusukun, amin. Mat tabi'i, bukan amin tapi amin. Beda kan? Amin, amin. Sama atau beda? Ini bacaan pertama. Bacaan kedua masing-masing dibaca 6 harokat. A dibaca 6, min dibaca 6. Amin. Kalau begitu ada 2 bacaan. Amin. Bisa? Amin. Apa maknanya? Allahumma stajib. Ya Allah ijabailah. Le amin aman. Amin orang kepercayaan. Tapi le amin atau amin itu bacaan orang yang punya ilmu. Tapi ini masyarakat kadang-kadang nggak karuan. Waktunya doa, mereka yang pernah merambil, amin, amin, amin. Nah, sing muni, kawin.
jadi gak karuh-karuan. Itu penghinaan yang seperti itu. Lalu fadilahnya, siapa yang ucapan amin bareng ucapannya, malaikat diampunkan dosa-dosa yang sudah berlalu, yaitu dosa-dosa kecil. Nah, yang keempat adalah sesudah amin zuhur tahiyatnya 2, asar tahiyatnya 2, maghrib tahiyatnya 2, isya tahiyatnya 2. Setelah mendapatkan 2 rakaat, lalu tahiyat awal. Tahiyat sesudah rakaat sesudah tahiyat maghrib yang ketiga, zuhur, asar, isya rakaat yang ke-3 dan 4. Ini membaca surah apa enggak? Sesudah amin baca surah enggak? Ada beberapa pilihan. Tidak membaca sama sekali boleh. Begitu amin Allahu Akbar menuju ke rukuk. Yang kedua, apa tadi pertama tadi? Tidak membaca. Nomor 2, kadang-kadang membaca, kadang-kadang tidak. Kalau begitu, untuk sholat yang ada 2 tahiyat, setelah tahiyat awal, rakaat ketiga atau ketiga dan keempat, membaca surah enggak? Tidak boleh. Yang kedua, kadang membaca boleh, kadang membaca juga tidak membaca juga boleh. Kadang membaca boleh, kadang tidak juga boleh. Kemudian apabila membaca, berapa ukurannya? Ya separuh yang 1/2. 1/2 ukuran 30, setelah tahiyat awal ya 15. Sekitar separuh. Kemudian untuk bacaan zuhur lebih panjang daripada bacaan asar. Bacaan asar itu separuhnya. Andaikan zuhur itu 40, asar itu cukup 20. Nanti pada rakaat berikutnya, nanti separuhnya dari yang disebutkan tadi. Berikutnya yang kelima, termasuk ucapan sunnah adalah ucapan tasbih di dalam rukuk dan sujud. Ketika rukuk apa bacaannya? Subhanaka rabbiyal azim. Boleh ditambahi babi hamdi. Boleh membaca subhanaka Allahumma babi hamdika. Apa bacaannya? Subhanaka Allahumma rabbana Allahumma firli. Boleh. Kalau ketika sujud boleh bacanya subhana rabbiyal a'la. Boleh ditambah wa bihamdi. Boleh dengan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Berapa kali bacaannya? Minimal 1. Standarnya 3. Imam ngimami panjang 10. Orang sholat sendirian, sholat gerhana bisa berpanjang-panjang sesuai dengan kemauannya atau kadar lamanya gerhana sesuai dengan kemampuan. Itu bacaan ketika rukuk dan sujud. Kemudian terakhir yang keenam dari yang kita baca kali ini adalah tambahan ketika i'tidal yang wajib Rabbana walakal hamdu, selebihnya itu adalah tambahan. Tambahnya apa? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Atau bacaan yang lain, ini ada beberapa lafaz. Boleh dengan mil as-samawati wal ardi wa mil amasita min syai'in ba'du. Boleh ditambah lagi dengan
ala sana wal majid ahakuma qala abad wa kunna laka abad Allahumma la mani lima ataita wala mu'tiya lima manata wala yang fa'udal jati minkal jaddu. Ini maknanya luar biasa. Ya Allah, milikmu pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa yang ada di antara langit dan bumi. Artinya apa? Memperbanyak pujian. Tambahnya, engkau adalah zat yang punya hak pujian dan kemuliaan. Paling berhaknya pujian diucapkan oleh hamba, masing-masing dari kami hambamu. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kau berikan, tidak ada yang bisa memberi apa yang kau cegah. Makanya kita tidak takut ancamannya orang yang ngancam, dan juga tidak terlalu berharap apabila memang itu bukan jatahnya. Makanya apabila kita punya hilang, ya sudah, bukan milikku. Bila memang itu milikku akan saya dapatkan. Makanya ketika ada potensi usaha keras, sekira bukan haknya, ketika diambil ya diserahkan. Wala yang fa'udal jati mingkal jatuh, dan tidak bermanfaat kepada orang yang punya kesungguhan akan kesungguhannya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah orang itu bekerja keras, apa tugasnya? Setelah bekerja keras, apa tugasnya? Harus berhasil atau menyerahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Ya Allah, sudah saya kerahkan segenap kemampuan, maka berilah saya yang terbaik. Walaupun saya bekerja keras, engkau tidak mengizinkan, saya enggak bisa. Makanya saya punya tugas kerja keras, saya kerjakan, setelah itu saya minta kepadamu. Maka orang itu tidak boleh memastikan, oh lah aku ya mesti iso. Kenapa? Saya bekerja keras, semua masalah beres. Bolehkah begitu? Enggak diperbolehkan. Kenapa? Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Ketika orang itu punya kemauan, enggak bisa memastikan sukses kecuali Allah mengizinkannya. Itu yang kita pelajari kali ini. Ada pertanyaan silahkan. Ya enggak? Ya. Gimana? Ya rasa muni aduh lupa. Ya bacaannya salah atau diam nggak bisa melanjutkan. Kok diam saja? Oh ini diduga lali bacaan nih. Atau bacaannya salah. Itu tugas makmum adalah menjadi fatihul qiraah, memancing bacaan. Karena pesan Nabi, ketika Nabi pernah sempat salah, 5, la taftahu alayya. Kenapa kamu enggak memancing bacaan kepada saya? Ini waktunya membaca, belum waktunya selesai, kok diam? Ini kediamnya nangis, enggak iso ngomong, kayaknya bukan. Ini diamnya sudah habis, belum waktunya habis, kok panggah diam, gerakan berikutnya kok enggak? Oh, lali lek ngono. Bisa diduga kan? Apa tugasnya makmum? Mengeraskan bacaan apa yang menjadi kelanjutan. Mengeraskan bacaan apa yang jadi kelanjutan. Termasuk imam membaca salah, makmum membaca lebih keras bacaan yang benar. Apalagi? Ya. Sholat syuruk sebenarnya itu bagian dari sholat duha, cuma waktunya awal. Sholat syuruk bagian dari sholat duha, cuma waktunya kapan? Awal. Itu istilah orang karena syuruk itu maknanya apa syuruk itu? Syaroko, terbit. Sholat terbitnya matahari, sholat subuh berjamaah, selepasnya berzikir, jaga kesucian tidak batal sampai matahari terbit sempurna, lalu sholat 2 rakaat, fadilahnya seperti pahala haji umroh sempurna dan
sempurna, itu bagian dari sholat duha, cuma awal. Karena itu membarengi awalnya matahari terbit sempurna, namanya sholat syuruk. Kalau dikerjakan agak siang, ketika anak-anak onta kepanasan, jam berapa anak-anak onta di padang pasir sudah mulai kepanasan? Itu mendekati zuhur. Kapan duha habis? Benda ditegakkan, bayang-bayangnya sepanjang benda. Ini misalnya 25 cm, bayang juga 25 cm. Nah, duha sudah habis. Itu persiapan zuhur. Itu duha terbaik itu. Jadi kalau gitu, syuruk, duha dikerjakan awal, duha terbaik sekitar jam 11-an, kira-kira gitu loh ya. Itu berkaitan masalah syuruk, itu ada komentar antara sahih dan tidaknya. Maka daripada itu, jawaban yang paling selamat adalah itu bagian dari sholat duha, cuma dikerjakan di waktu awal. Karena pesan Nabi pada Abu Hurairah, kekasihku wasiat 3 hal supaya tidak aku tinggalkan. Apa? Witir sebelum tidur. Terus 2 rakaat sebelum subuh. Terus surat duha, 2 rakaat duha. Kapan ini 2 rakaat duha ini? Bisa awal, bisa di waktu yang paling bagus. Apa tadi ditanyakan tadi? Batasan apa tadi? Batasan syuruk, mulainya matahari sudah terbit sempurna. Hari-hari jam berapa? Kalau orang itu mau menandai masuk subuh sampai matahari terbit sempurna, itu sekitar 1 jam 20-an menit. Misalnya subuh jam 4:05, nanti sudah matahari terbit sempurna jam 5:25 atau setengah 6. Jadi adzannya jam piro ya? Tambah saja 1 jam 20 menit sekitar itu. Ini ilmu penitenan, bukan ilmu dalil syar'i, tapi ilmu penitenan. Yang paling bagus ya lihat ke timur sana. Tapi lihat masjidnya pinggir sawah, tanamannya sudah pendek semuanya, kondisi cerah. Di timur sana nggak ada gunung, itu nanti akan tampak kalau itu sudah terbit sempurna. Tapi lagi ini ke sana ya panggah, urung suruk-suruk lah, nyawang tengkok di matahari rakyat. Itu ilmu penelitian bila itu kondisinya gelap. Tapi bila bisa memantau langsung, yang paling bagus apa? Memantau langsung. Apa batasannya? Matahari sudah terbit sempurna, putaran itu sudah di atas tanah. Apalagi? Dah. Istirahat, walam sawab, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.